ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Hajjah An-Nuriyah rahimakumullah. Pertama-tama sepatutnya lah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan subuh ini kita dapat datang hadir ke masjid ini, terutama untuk melaksanakan kewajiban melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan oleh takmir masjid pada setiap subuh Sabtu. Semogalah pengajian demi pengajian yang kita ikuti selama ini benar-benar dapat memberikan pengayaan pemahaman kepada kita terkait dengan masalah-masalah agama, lebih khusus hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah ibadah kita kepada Allah. Di tengah-tengah hari ini banyak orang beribadah tanpa ada dasar, dan banyak orang beribadah tanpa ada contoh dari Rasulullah. Semogalah dengan kajian-kajian kita setiap subuh Sabtu dapat memberikan pemahaman yang benar kepada kita, sehingga kita dapat beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dua inilah yang menentukan, yang menjadi syarat kualitas nilai ibadah seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah yang dilakukan itu ada dasar, dalil, dan apakah ibadah itu dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam selalu tercurah kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan tentu orang-orang yang selalu istiqamah setia mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah hingga sampai akhir hayat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran banyak kita jumpai ayat-ayat Allah yang memerintahkan kepada kita untuk melakukan amal-amal saleh, baik melalui ibadah yang mahdah, salat, puasa, zakat, korban, akikah, dan seterusnya, maupun amal-amal saleh yang melalui ibadah yang ammah, ibadah yang umum, ibadah muamalah, seperti kehadiran kita melaksanakan silaturahim yang dikemas dengan mengikuti kajian takmir seperti ini, atau muamalah jual beli hubungan kita antar sesama manusia. Diperintahkan kepada kita untuk banyak-banyak beramal saleh yang pada ujungnya membuahkan takwa. Kita salat ujung-ujungnya la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kita puasa ujung-ujungnya la'allakum tattaqun, dan takwa inilah nanti yang menjadi bekal kita
untuk hidup di alam akhirat. Allah ingatkan, wa tazawwadu fa inna khaira jadi taqwa wattaquni ya ulul albab. Berbekallah kamu, bersangulah kamu, sungguh sebaik-baik bekal itu adalah takwa, dan bertakwalah kamu kepadaku, wahai orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas. Orang yang berakal, orang yang cerdas dalam perspektif agama ialah orang yang mempersiapkan diri untuk kehidupan alam akhirat. Karena itu diperintahkan berbekal dengan takwa. Kita sudah sering mendengar hadis Rasul, nanti kalau mayat atau jenazah diantar ke kubur, yang mendampinginya itu ada 3. Pertama, ahluhu, ahli keluarganya, anak istrinya, kerabatnya. Yang kedua, wa maluhu, harta-hartanya. Dan yang ketiga, wa amaluhu, amal-amalnya. 2 ujar Rasul kembali, tapi yang kekal hanya 1. Yang kembali apa? Keluarganya yang mengantar, anak istrinya, suaminya, kerabatnya, tetangganya. Begitu habis dikubur, baca doa, pulihkan. Meski dahulu ia pernah berikrar, berjanji, mari kita bina rumah tangga ini sehidup semati, pengarampun. Bulik juga akhirannya. Hartanya, mobilnya, Mercedes-Benz, Fortuner, BMW, 4 mantar. Tapi begitu jenazah masuk ke kubur, didoakan, boleh kembali. Tapi yang kekal ujar Rasulullah adalah takwanya. Itulah yang mendampingi kita sampai kita berada di alam kubur. Karena itu tadi dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulul albab. Jadi orang yang pintar di sini bukan orang yang banyaknya gelar, bukan orang jabatannya tinggi. Orang yang pintar, apapun pendidikannya, apapun gelarnya, kalau ia mempersiapkan diri dengan amal-amal soleh untuk hari akhirat, ini orang yang cerdas. Coba kalau kita lihat ayat Allah diapit oleh 2 kalimat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad diapit oleh kalimat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah, hendaklah setiap orang, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang ia telah lakukan, apa yang telah perbuat untuk hari akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apapun yang kamu lakukan. Jadi takwa inilah bekal kita, sanggup kita. Nah, kita subuh ini bagian dari meraih takwa, baik melalui ibadah yang mahdah tadi kita sholat, atau ibadah yang amah lalu kita lanjutkan dengan mengikuti pengajian taklim seperti ini. Ini baik kalau kada denyut online, iman kita kepada Allah berat datang ke masjid ini. Jangan-jangan sampai saat ini masih banyak saudara-saudara kita yang berada di zona nyaman, mungkin di pembaringan, masih ngakar karuh lagi, masih banyak itu kalau kita mau teliti. Kita bersyukur bahwa hati kita terpaut dan terpanggil setia datang melaksanakan ibadah di masjid. Nah, karena itu maka nanti di akhirat, Bapak-bapak, banyak orang yang bangga dalam tanda petik ya, tidak berarti dia himung dalam bahasa kita. Banyak orang yang arai dalam bahasa kita. Bahagia dia, senang dengan amal-amal soleh yang pernah ia lakukan di dunia ini.
Ada orang yang senang dengan amal-amal salatnya. Ada orang yang senang dengan dan bahagia dengan amal puasanya. Ada orang yang senang nanti di akhirat dengan amal-amal qiraatul Qur'annya. Ada orang yang senang dengan amal-amal taklimnya karena ia sering mengikuti pengajian-pengajian agama, karena itu bagian dari menuntut ilmu. Ada orang yang senang dengan infak dan sedekahnya, bahagia nanti di akhirat. Salat misalnya, banyak orang yang senang, bahagia, gembira dengan amal-amal salatnya karena ia melakukan salat dengan khusyuk dan tawadhu. Kedudukan salat salah satunya adalah bahwa salat itu ciri orang yang beriman yang sejati. Dan salat nanti mendapatkan derajat yang tinggi dan ia mendapatkan ampunan di sisi Allah. Ini kedudukan salat. Jadi pertama, salat itu tanda ciri bahwa ia adalah orang yang beriman yang sejati. Dalam Al-Quran dijelaskan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Siapa itu? Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Apa di sini? Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Ya, bergetar di sini bukan seperti vibrasi lalu seperti orang gugup, enggak. Dia kontak online dengan Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jadathum imana. Bila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Ya, ayat Allah di sini bisa ayat Allah dalam pengertian apa yang terdapat dalam kitab Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah yang terdapat dalam alam semesta ini. Dia bertambah imannya. Kita keluar dari masjid, melihat tanaman yang tumbuh dalam satu tanah yang satu. Oh, di sini hidup bunga dengan berbagai warna-warni, merah, hijau, kuning, membentuk suatu keindahan. Maha suci Allah, subhanallah. Itu menandakan iman kita bertambah. Jadi wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Allah lah semuanya ini kita berserah diri. Semuanya ini kita serahkan. Siapa itu? Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang menegakkan salat, bukan sekedar mendirikan, menegakkan salat. Dan dia menginfakkan sebagian dari rezeki yang diberikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi orang yang beriman sejati, lahum darajatun 'inda rabbihim. Bagi mereka mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah, wa maghfiratu, dan dia mendapat keampunan dari Allah, wa rizqun karim, dan dia mendapatkan rezeki yang mulia. Nah, alhamdulillah kita ini syukur, alhamdulillah, rindu dan senang melaksanakan ibadah salat. Yang kedua, salat itu berkedudukan dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini sudah dijelaskan dalam ayat Al-Quran, wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Insyaallah kalau orang salatnya tertib baik, dia kontak online dengan Allah setiap saat, dia tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Mesti orang lain kada tahu, karena ia melakukan salat, bukan sekadar mendirikan, tapi yang menegakkan salat. Kalau ada pertanyaan misalnya, kenapa Pak yang koruptor toh masih aja melakukan, padahal dia salat, umrahnya terkadang lebih rancak, lebih sering daripada kita ini. Jawabannya
hanya satu. Kayak apa sholatnya? Apakah dia hanya sekadar memenuhi kewajiban? Yang di dalam ayat ini adalah orang yang menegakkan sholat. Karena di dalam sholat itu ada implikasi yang harus dipenuhi. Orang yang sholat pastilah dia senang kepada kebersihan. Karena sholat itu didahului dengan toharah. Kada sah sholat kita sebelum kita berwudu. Belum lagi kita mengkaji begitu manfaat wudu. Orang yang sholat mestilah hidupnya tertib. Kalau kita sholat kita kada boleh mendahului imam. Ya, mestilah di hidupnya tertib teratur. Kalau orang yang sholat mestilah dia disiplin hidup. Dia tahu waktu-waktu sholat, dikerjakan di awal waktu, disiplin dia. Dan orang yang sholat itu pastilah dia orang yang jujur. Asal menegakkan sholat, tidak mungkin dia tidak akan berdusta meski orang lain tidak tahu. Batal misalnya kita di dalam sholat, ya mungkin karena kentut dan sebagainya orang kada dengar. Tidak mungkin kita meneruskan sholat. Ini kejujuran. Jadi kalau ada orang yang sholat tapi masih melakukan hal-hal yang maksiat, perlu dipertanyakan kayak apa sholatnya. Dan tentulah kedudukan sholat yang juga harus jadi perhatian kita. Sholat nanti menjadi barometer seseorang. Karena sholat itulah amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti di akhirat amal yang pertama kali dihisab, diperiksa itu sholat. Karena sholat menjadi barometer kita. Kalau sholatnya baik, maka yang lainnya akan mengikuti baik. Jadi ini sabda Rasulullah. Rasul bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat nanti pertama kali yang Allah hisab itu adalah amalan sholatnya. Jika sholatnya itu baik, maka dia akan beruntung, dan jika sholatnya itu tidak baik atau rusak, maka dia akan merugi. Nah, jadi kalau nanti diperiksa, oh ini sholatnya bagus, ibarat yang lainnya tuh kedapati lagi lah, sekadarnya aja lagi. Tapi bila sholatnya rusak, ini ibarat kita bisa pakai kacamata, bisa pakai kacamata pembesar nih melihat yang lainnya ini. Ini barometer dari kita ini. Lalu tentulah kita yang sudah rindu gemar melakukan sholat ini, tidak saja kita cukup melaksanakan sholat-sholat yang wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Pastilah kita juga akan melaksanakan sholat-sholat rawatib. Sholat rawatib itu ialah sholat yang mendampingi sholat-sholat wajib, baik ia mendahului maupun ia yang menyudahinya, yang kita sebut dengan qabliyah, ba'diyah. Itu ada 10 rakaat atau 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum johor, 2 rakaat sesudah johor, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Itu yang sunat muakkad, sunatun wajibah, yang kada pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Mau yang 12 rakaat, 2 rakaat sebelum 4 rakaat sebelum johor, atau yang 14 rakaat 4 rakaat sesudah johor, silahkan. Itu yang muakkad. Kalau yang gairu muakkad ya 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Liman sya'a ya Rasul, siapa nah hendak gawe ya. Tapi yang tadi tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan tentu saja keutamaan sholat rawatib itu, di samping ia bisa menutup kekurangan kita di waktu sholat yang wajib, mungkin konsentrasi kita kurang, kehusukan kita kurang, ditutupi oleh sholat rawatib tadi. Dan sholat rawatib ini ya terutama misalnya tadi sholat 2 rakaat sebelum fajar, qabliyah subuh,
Apa ujar Rasul? Barang siapa yang melaksanakan sholat 2 rakaat sholat sunat fajar, maka ia akan mendapat dunia dan segala isinya. Wah, luar biasa kita. Jadi kalau ada orang nanya siapa yang paling kaya hari ini, jawabannya orang yang melaksanakan sholat qabliyah subuh. Kita dapat tambang di sini, ada minyaknya di bawah bumi ini, ada batu baranya, ada emasnya, intannya. Tapi itu kapan? Kaina. Di akhirat nanti kita akan berbahagia, kita akan bersenang-senang. Ini yang menghabarkan ini Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah berdusta, karena Rasulullah itu orang yang benar. Ya kalau ini kita ingin miliki, maka kita akan lakukan 2 rakaat sebelum subuh sama dengan ia mendapat dunia dan segala isinya. Wah, luar biasa ini. Tapi kaina, tunggu nanti di akhirat kita akan bahagia. Hanya saja orang hari ini kebanyakan senangnya yang instan-instan saja. Jadi instan itu kada meja, hendaknya instan aja juga orang yang cepat ini. Coba jangan malam ini, kalau misalnya takmir Masjid An-Nuriyah ini, wani mau umumkan di muka jalan situ, umumkan yang bersubuh nih. Besok siapa-siapa yang sholat di Masjid Haji An-Nuriyah diawali dengan salat subuh 2 rakaat, maka ia akan mendapat 1 kilogram gula putih, 1 kilogram kacang tanah, 1 kilogram minyak goreng. Wah, ini lagi minyak goreng lagi sulit nih. 1 belinjo atau apa? Ini kada cukup masjidnya Pak. Kada cukup masjidnya nih. Coba umum makan nih sokna. Siapa nang sok di sini dapat 2 kilo kacang tanah, 2 kilo gula, 2 kilo belinjo, 2 kilo tepung, 2 kilo minyak, kada cukup masjidnya kita. Orang senangnya yang instan. Padahal Rasulullah tadi menggambarkan, kalau yang 2 kilo itu ya paling 100-200 ribu. Tapi ini Rasulullah menggambarkan. Dan tentu orang yang gemar melaksanakan sholat, dia tidak cukup melakukan sholat sendiri, dia laksanakan sholat berjamaah. Tidakkah sholat berjamaah itu juga bagian dari perintah dan contoh dari Rasulullah? Dan kita tentu mendapat keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Mendapat 27 derajat dibanding kita sholat sendiri di rumah. Jadi sholat rawatib tadi ya dua luar biasa itu. Dilaksanakan dengan sholat berjamaah lagi. Datang kita ke masjid, yang berjamaah itu sholat berjamaah di masjid. Kada aku aja berjamaah juga cuma di rumah sekeluargaan. Masjid. Sehingga masjid ini makmur. Mestinya masjid ini Pak setiap waktu itu seharusnya sama lawan Jumat mestinya. Sama lawan Jumat. Cuma ini beda nih. Jumat dengan subuh lain. Mestinya begitu. Buya Hamka kan pernah membuat semacam menggambarkan, kalau mau melihat orang Islam, lihat pada saat dia sholat hari raya. Tapi kalau mau melihat orang yang beriman, lihat ke sholatnya di waktu subuh. Ini kan beda nih. Kalau hanya sekedar berislam, ya glamor orang. Ada Islam KTP macam-macam. Sholat hari raya itu gambarannya. Orang yang beriman, lihat di sholatnya sholat subuh. Nah ini keutamaan-keutamaan sholat. Dan sholat berjamaah ini sebagian ulama-ulama mazhab, terutama mazhab Az-Zahiri, itu mengkategorikan wajib. Melihat jahirnya itu, karena Rasulullah memerintahkan ingin membakar rumah orang yang tidak pun diperintahkan untuk datang ke masjid. Ini keutamaan. Jadi tadi keutamaan salat rawatib, keutamaan salat berjamaah luar biasa. Dan kalau kita salat berjamaah ini Pak, kehusukan kita lebih terjaga.
Coba aja kalau kita salat sendiri Pak ya, salat sendiri di rumah misalnya, Johor atau Asar. Yang seperti ulun yang sudah usia 66 ke atas ini, rancak nang bingung nih, ini rakaat ini sudah ketiga keempat kayak ini nih. Sering itu terjadi. Mun salat soronganan, mun salat sendiri nih. Bingung terkadang Pak ini. Walaupun ada solusinya, sujud sahwi ya ada. Tapi yang tiap waktu Johor sujud sahwi, Asar sujud sahwi, kan keliwaran juga pulang. Tapi kalau kita salat berjamaah, yang salah itu terjaga Pak, karena kita bersama-sama dengan orang. Kalaupun imam ada kekeliruan, ada yang memberitahu. Imam kada ingat, ada yang beritahu, ada aturannya itu. Tapi kalau salat sendiri, siapa yang beritahu? Padahal iblis ini selalu menggoda ini, ingatan-ingatan kita, mengurangi kehusukan kita. Baik itu salat berjamaah ataupun salat sendiri, itu syaitan itu begitu kata Allahu Akbar, wah sudah dekat lagi kita ini. Pina gerugum hari ini kegenangan tadi. Oh jangan-jangan tadi helm tadi pina tak balik anaknya ini. Wah ya sudah nek. Bisa pecang hibak anu nih helm. Nah, ini mengganggu kita ini. Nah jadi keutamaan salat seperti salat rawatib tadi itu kan luar biasa. Kemudian tentu kita tidak hanya sekedar melaksanakan salat rawatib, kita juga melaksanakan salat-salat sunat lainnya sebagai ibadah tambahan. Misalnya kita laksanakan salat tahajud, dan itu mengangkat derajat orang ke tempat yang lebih mulia. Ya, di dalam ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa yamsakar maqamam mahmuda. Jadi salat tahajud misalnya dilaksanakan, dia gemar melaksanakan salat tahajud, maka pada sebagian malam hendaklah kau bersembahyang tahajud, bersalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan. Nah, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang mulia, ke tempat yang terpuji, maqamam mahmuda. Ini salat tahajud, qiyamul lail. Dan qiyamul lail itu adalah salat utama setelah salat maktubah, salat wajib. Jadi Rasul bersabda seutama-utama salat sesudah salat wajib, sesudah salat maktubah adalah salat pada sepertiga malam. Ini salat tahajud. Bahagia nanti kita di akhirat melaksanakan salat-salat seperti ini. Dan doa seseorang di sepertiga malam ini, Allah turun ke langit dunia untuk mendengar mana hamba yang berdoa untuk dikabulkan. Siapa yang memohon akan kukabulkan, siapa yang meminta akan kuberi, siapa yang minta ampun akan kuampuni, ujar Allah. Allah turun pada sepertiga malam itu ke langit dunia. Ini faidah keutamaan dari salat tahajud. Dan salat malam atau salat tahajud itu adalah salah satu jalan, salah satu amalan yang dapat mengantarkan orang masuk ke surganya Allah Jannatul Naim. Jadi salah satu amalan yang bisa mengantarkan orang masuk ke surga Allah Jannatul Naim itu melalui salat tahajud. Di dalam sebuah hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, Rasul bersabda, ayuhan nas, hai manusia, absus salam, wasilul arham, wa atmut ta'am, wasalu an nasuniyam, tadkhulul jannata bis salam. Hai manusia, ya Rasul, tebarkan salam, tebarkan kedamaian, wasilul arham, jalin silaturahim, wa atmut ta'am, beri makanan, wasalu an nasuniyam, kerjakan salat dikala orang-orang sedang tidur. Maksudnya salat tahajud. Hadis itu berujung tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kamu akan masuk surganya Allah dengan tenang, dengan selamat, dengan damai. Jadi salat tahajud itu salah satu amalan
yang mengantarkan seseorang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahagia nanti orang di akhirat. Begitu juga salat duha, banyak faedah-faedah di situ. Di akhirat nanti banyak orang yang senang, gemar, bahagia, himu dengan ibadah puasanya. Karena ia tidak sekedar melaksanakan ibadah yang wajib di bulan Ramadan. Setelah Ramadan ia laksanakan puasa Syawal 6 hari. Karena ada hadis Rasul, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan lalu ia melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, samalah ia dengan orang yang puasa setahunan. Ia melaksanakan puasa Senin Kamis, di pertengahan bulan Yaumul Bid dia laksanakan 3 hari. Laksanakan puasa Tasu'a, puasa Asyura, dilaksanakan puasa Arafah. Bahagia nanti amal-amal saleh melalui ibadah puasa. Di akhirat nanti banyak orang yang bahagia, gembira dengan amal-amal qiraatil Qur'annya. Dia sering membaca Al-Quran baik di rumah maupun di masjid. Karena tadarus Al-Quran itu nanti Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Rasul bersabda, bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan datang memberi syafaat kepadamu pada hari kiamat nanti. Jadi orang yang senang, yang gemar membaca Al-Quran, orang nanti bahagia, dia akan mendapat syafaat dari bacaan Al-Qurannya itu. Satu ayat, satu huruf saja dibalas dengan 10. Jadi kalau kita baca alif lam mim, kita dapat 30 di situ. Dan bacaan Al-Quran itu bisa menjadikan kita menjadi orang yang terbaik. Ini bahagia para ustadz-ustadzah di tika-tika Al-Quran kita. Karena ada Rasul bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menggambarkan sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, lalu terakhir di akhirat nanti banyak orang yang bahagia, banyak orang yang senang dengan pahala sedekahnya. Sekecil apapun sedekah yang pernah kita lakukan, kita akan senang dan bahagia di akhirat nanti. Orang yang bersedekah, orang yang berimpak, dia akan bahagia, dia akan senang dengan impak dan sedekahnya. Sedekah mesti statusnya sunat. Dia bisa melampaui ibadah-ibadah yang lain. Sedekah bisa memperoleh pahala orang yang sholat. Sedekah bisa memperoleh pahala orang yang puasa. Sedekah bisa memperoleh pahala orang yang qiraatul Quran. Sedekah bisa memperoleh pahala orang-orang yang taklim, menghadiri pengajian di sini. Sedekah bisa memperoleh pahala yang lainnya. Pada saat orang membangun masjid, kita pernah bersedekah, berimpak untuk bangunan masjid ini, maka sebanyak itu orang memukar masjid dengan sholat, orang yang pernah bersedekah di masjid itu, dia akan mendapatkan nilai ibadah seperti orang yang sholat itu. Sekecil apapun sedekah yang pernah kita berikan untuk pembangunan sebuah masjid, maka di masjid itu orang gemar membaca Al-Quran, taklim dilaksanakan di situ, dia akan mendapatkan pahala kemakmuran masjid dengan qiraatul Quran, dengan taklim seperti ini. Sedekah bisa memperoleh pahala orang yang puasa. Pada saat kita memasukkan sedekah impak kita ke dalam kotak amal sekecil apapun yang oleh takmir masjid didaya gunakan untuk membukakan orang yang berpuasa, maka orang yang bersedekah dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa dengan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sendiri.
Ini luar biasa, sedekah bisa mendapatkan pahala salat, bisa mendapatkan pahala orang yang berpuasa, bisa mendapatkan pahala orang yang qiraatul Quran, dan bisa mendapatkan pahala orang yang menghadiri taklim. Karena itulah maka sekecil apapun sedekah yang pernah kita berikan, dia akan berkembang hingga sampai kita berada di alam kubur. Orang yang sudah meninggal, bapak-bapak dan ibu-ibu, sedikit lagi ya, tahu benar begitu manfaatnya sedekah, dan pernah lalu dia meminta lagi, andai kata diberi kesempatan untuk hidup barang sesaat, apa yang ia lakukan? Digambarkan dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, Allah menyatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Apa ujar Allah ini? Hendaklah wa ampiku, dan orang-orang yang membelanjakan, mensedekahkan hartanya dari rezeki yang diberikan Allah kepada mereka. Kapan? Min qabli ayatikum maut, sebelum kematian datang menjemputmu. Fayaqulu rabbi laula akhartani, berkatalah mereka, berkatalah dia yang sudah meninggal tadi, laula akhartani, mengapa kau tidak tunda saja ya Allah kematianku ini? Andai kata kau tunda 5 menit saja, apa yang dilakukan? Puasa? Tidak. Puasa menggunakan waktu 1 hari. Salat? Tidak. Salat berudu dulu. Tapi yang ia lakukan dalam ayat tadi, fa'asaddaqa wa aku minas sholihin, aku akan sedekahkan semua hartaku dan aku termasuk orang yang saleh. Tapi kadung sudah meninggal. Di akhir ayat itu Allah kunci, wala yu'akhidhu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima taqbalun. Sekali-kali Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang kalau sudah sampai ajalnya. Nah, karena itu mari kita gemar berinfak, bersedekah sekecil apapun. Karena sedekah adalah salah satu amal yang dapat mengantarkan kita meski kita sudah berada di alam kubur. Rasul bersabda, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu, jika meninggal anak cucu Adam putus amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Sedekah jariyah, mengalir sampai kita berada dalam kubur. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Karena itu mari kita berinvestasi mendidik anak menjadi anak yang soleh. Karena itu kita akan memperoleh pahala dari anak yang soleh. Apapun yang dikerjakan oleh anak yang soleh, kita akan mendapatkan pahala sehingga kita berada di alam kubur. Nah, terakhir, kalau kita sudah pernah berinfak, pernah bersedekah, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, jagalah pahala sedekah kamu itu, jangan sampai berkurang apalagi habis sama sekali. Diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 264, Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati atau perasaan orang yang menerima sedekah itu, dan janganlah kamu bersedekah karena riya. Dari ayat ini ada 3 yang harus kita perhatikan supaya amal sedekah kita terus mengalir. Pertama, jangan menyebut-nyebut sedekah yang pernah kita berikan. Ikam tujuh kada aku membiayakan sampai kamu pulang ke situ. Tidak bisa. Masjid ini separuh aku nang bangun. Jika tidak terbangkalai. Jadi ketika sedekah itu disebut-sebut, maka itu bisa membatalkan pahala sedekahnya. Haraplah kamu inilah, kamu tuh kada tahu pasalan, aku membiayai kamu sekolah tuh bahari. Jika kamu kada jadi orang kamu ini. Lalu yang kedua, jangan menyakiti hati orang yang diberi sedekah.
Berilah sedekah dengan tulus sekecil apapun. Ini memberi jopang tapi mari merimbat marung muak. Ada juga dia berdoa, harus berdoa aja. Siapa tahu Pak, jangan-jangan doa itu dikabulkan lahir dari lidah seorang yang kita beri sedekah tadi. Dan yang ketiga, ayat tadi mengingatkan kepada kita, jangan bersedekah dengan maksud riya, ingin dipuji oleh orang lain, ingin mendapatkan pujian dan ingin mendapatkan popularitas. Nah, ini peringatan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 294. Begitu makna ibadah kita pelihara agar pahala ibadah terus mengalir sampai kita berada di alam kubur. Inilah barangkali kajian kita untuk subuh Sabtu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita lahir dan batin, sehingga kita dapat beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Dan mudah-mudahan hati kita tetap cenderung ringan, gembira untuk membuat amal-amal soleh yang membuahkan takwa, dan takwalah yang menjadi modal bekal kita di akhirat nanti. Salah hilap mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.